Menikahi Hot Om. Bab 077. Saat itu kamu bahkan belum punya apa-apa untuk bertahan. Belum sekuat ini, Mahesa Papa ingin kamu benar-benar menjadi orang tangguh saat itu. Sekali lagi bukan salah Jingga, tapi Papa. Indah yang ikut sedih mendengarkan kenyataan pahit itu ikut mulai bersuara atas tindakan suaminya. Kok, kamu tega, Pak? Kenapa jalan seperti ini yang Papa tempuh? Kenapa, Pak? Gunadia menyugar rambutnya. Mahesa yang terlalu keras dulu, Ma. Mama tahu dia bahkan gak mau sibuk ngurus semua perusahaan kita. Dia bahkan mau fokus sama kehidupannya sendiri di luar sana sama Jingga dan anaknya. Papa juga nggak punya pilihan lain dulu untuk membuat Mahesa patuh. Dia terlalu gigih dengan pendiriannya, Papa yang malah lama-lama geram dan hanya menemukan cara itu. Eyang yang mendengarkan kejujuran putranya juga sangat menyayangkan. La juga tidak menyangka Gunadia akan menempuh jalan itu untuk mengalahkan putranya sendiri agar menurut. Mas, Isak Jingga. Maafin Jingga, Mas. Jingga nggak bisa berbuat apa-apa, dulu. Papa. Tangan Mahesa terkepal erat. Nyatanya Jingga tidak berdaya kala itu. Seharusnya ia peka sebab ayahnya bisa saja menghalalkan segala cara. Tampaknya saja lelaki itu merestui pernikahannya, tapi nyatanya rencana yang tersimpan di dalam benak lelaki itu sungguh luar biasa. Papa yang salah karena sudah ancam kamu, Jingga, ucap Gunadia. Jujur saja Papa merasa kamu tidak pantas menjadi istri Mahesa sebab bahkan kamu dan dia jauh berbeda. Mahesa juga menderita sejak lama kehilangan kamu. Papa bahkan sudah berniat ingin mengambil kamu lagi begitu studi Mahesa selesai, tapi siapa sangka kamu malah menghilang. Jingga semakin terisak. Terlalu lama kamu hilang sampai Papa tidak bisa apa-apa ketika Mahesa mulai bangkit dengan adanya Widya menantu Papa yang baru. Jujur Papa merasa bersalah sampai Papa membiarkan Mahesa dekat dengan orang baru sebab kamu tidak juga diketemukan. Keadaan itu membuat Papa enggan bicara karena berpikir kamu tidak akan pernah kembali. Maaf untuk keadaan ini. Eyang Sastro sudah mengurut pelipisnya sebab kepalanya mulai terasa pusing. Saraf di kepalanya mulai terasa tegang. Nasi sudah menjadi bubur, harus bagaimana sekarang, Gun? Tanya Eyang Sastro pada Gunadia. Lihatlah, anak dan cucumu tersakiti sekarang sebab ambisimu terhadap Mahesa. Gunadia terdiam. Keadaannya memang sudah terlalu rumit sekarang. Lidahnya terlalu keluh untuk mengucapkan sepatah kata pun untuk menjawab sang ayah. Sekarang ada dua wanita di sisi Mahesa. Memilih salah satunya, pasti akan menyakiti yang lainnya. Sedangkan kita membutuhkan solusi itu, dan Mahesa malah sudah menjatuhkan talaknya. Ternyata Anda terlalu egois Pak Gunadia. Teganya menjebak putramu dalam kondisi yang seperti ini. Dek. Semua orang terkejut dengan kalimat yang keluar dari bibir Mahesa. Tidak menyangka bahwa Mahesa akan memanggil ayahnya layaknya orang lain. Sedangkan perasaan Jingga semakin teriris nyeri. La bahkan sudah diceraikan di depan semua orang. Tidak ada harapan lagi baginya untuk bersama belahan jiwanya itu. Mas. Maafin Jingga, Mas. Tolong maafin Jingga. Seenggaknya jangan perlihatkan kebencian Mas pada Jingga di depan Cila. Dia pengen Papa dan Mamanya ngobrol secara normal, Mas. Jingga sesenggukan. Setiap hari Cila tanya kenapa Mama nggak pernah ngobrol sama Papa setiap Papa datang. Jingga bingung harus jawab apa, Mas. Please, tolong. Cuma di depan Cila aja. Jangan diamkan Jingga. Seperti itu. Widya yang tidak tega melihat Jingga sampai memohon dan merendah seperti itu pun melepaskan genggaman tangan Mahesa dan meraih tubuh perempuan itu. Mbak Jingga, udah yuk. Jingga yang tidak lagi memiliki hak atas Mahesa langsung menyingkir atas permintaan Widya. Ia pun berdiri dengan bantuan Widya yang menopang tubuhnya yang limbung. Mungkin bukan sekarang waktu yang tepat untuk bicara sama Mas Mahesa, Mbak. Kasih dia waktu dulu, ya.
Jingga menganggukkan kepalanya. Perempuan itu langsung memeluk tubuh Widya begitu saja. Maafin, Mbak Jingga kalau Mbak lancang ke suami kamu, Bun. Sungguh, sebagai sesama wanita perasaan Widya jadi pilu. Lamalah jari merasa sangat iba. Sedangkan Mahesa, ada perasaan lain dalam dirinya yang tergerak. Wanita tidak berdaya sati itu. Sibuk dengan pikirannya sendiri, getar ponsel dalam saku celananya mengalihkan atensi Mahesa. Segera ia raih benda pipi itu dan melihat siapa yang tengah menghubunginya. Ranti. Kakak pertama Mahesa itu yang menghubunginya. Halo, Mbak. Ada apa? Kamu di mana, Bi? Tanya Ranti yang terdengar panik. Mahesa masih di rumah Eyang, Mbak. Gimana keadaan Cila? Duh, Mahesa kamu cepetan ke rumah sakit deh. Dia cari kamu sama Jingga. Kasih tahu yang lain juga. Cila ngedrop lagi. Dek, jantung Mahesa langsung memompa cepat. Perasaan cemas langsung menjalari hatinya. Iya, Mbak. Mahesa. Langsung ke sana. Mahesa langsung meraih tangan Widya dan berniat membawa istrinya itu pergi. Kenapa? Mas, ada apa? Siapa yang telepon? Rentetan pertanyaan Widya ajukan dan langsung dijawab oleh Mahesa dalam satu waktu sambil berjalan. Mbak, Ranti yang telepon. Cila ngedrop. Mimisan lagi. Jawaban Mahesa itu didengar oleh semua orang sebab posisi mereka belumlah jauh. Seluruh anggota keluarga langsung berdiri mulai bergerak mengikuti langkah Widya dan Mahesa. Sedangkan Jingga mengejar Mahesa dan bertanya sekali lagi. Cila kenapa, Mas? Tanya perempuan itu khawatir setengah mati. Ia tidak bisa kehilangan peri cantiknya itu. Drop. Hanya itu kata yang keluar dari mulut Mahesa. Aku ikut kalian. Mahesa tidak menjawab. Ia tetap melangkah cepat membawa istrinya. Sedangkan Widya yang tidak tega langsung meraih tangan Jingga dan menggandengnya. Ayo, Mbak. Widya dan Mahesa jelas duduk di depan, sedangkan Jingga duduk di jok belakang. Ia bisa melihat bagaimana Widya yang terus mengusap sebelah lengan Mahesa untuk menenangkan, dan Mahesa yang malah meraih tangan itu. Dan mengecup punggung tangannya berkali-kali. Yang tenang, Mas, ucap Widya. Hati-hati nyetirnya. Lia, sayang. Cemburu. Tentu saja hal itu dirasakan oleh Jingga. Tapi ia bisa apa? Tidak ada yang bisa ia lakukan. Semuanya sudah berubah sekarang. Ia hanya bisa mengingat kenangan masa lalu. Flashback on. Mas, tapi Jingga baru lulus SMA, ucap Jingga kala itu. Jingga pengen kuliah dulu, Mas. Jingga juga pengen punya pengalaman kerja. Kalau nikah secara negara ganti KTP jadi kawin, nanti kadang suka jadi hambatan, Mas. Mahesa yang kala itu menjemput Jingga di rumah panti untuk keperluan persiapan pemberkasan pernikahan harus mendengar protesan Jingga yang tetap bersikukuh tidak ingin menikah secara negara. Dia tidak ingin kesulitan mendapatkan pekerjaan nanti jika statusnya berubah menjadi menikah. Ia yang sudah terbiasa bekerja sambil sekolah tidak ingin merepotkan Mahesa hanya dengan menjadi istri yang menadahkan tangannya nanti. Ia juga punya cita-cita. Tapi Mahesa bersikukuh untuk menikahi Jingga karena tidak ingin terlibat pergaulan bebas. Laki-laki mana yang bertahan untuk tidak berbuat lebih pada pasangan tidak halal mereka selama berpacaran? Ia hanya ingin menjaga Jingga dari hubungan mereka. Oke. Kita nikah siri seperti yang kamu mau. Tapi nggak untuk waktu yang lama Jingga. Kita juga harus mensahkannya secara negara. Gimana nanti kalau kita punya anak? Kasihan dia nggak punya status yang jelas. Jingga mendesahkan napasnya berat. Tapi Jingga belum mau punya anak, Mas. Jingga masih pengen berdua aja. Kalau nanti ternyata kamu hamil bagaimana? Jingga berdecak. Kita bisa pakai pengaman. Atau Jingga juga bisa kebon. Banyak cara, Mas. Pakai kebon hormon sangat tidak disarankan untuk pasangan yang belum punya anak.
Jingga. Ada spiral dan kondom. Mas nggak mau pakai benda plastik itu. Jingga juga nggak mau pakai spiral Mas. Ngeri. Kemarin nemenin Mbak Anis pasang itu katanya ngilu. Sejenak Jingga berpikir keras. Bisa buang di luar aja, kan, Mas? Kali ini Mahesa yang menghela napasnya. Mencoba untuk bersabar tentu saja. Nggak janji. Kalau nggak kelepasan. Mas, Mas coba, sayang. Tapi nggak janji. Siapa yang bakal inget kalau udah di ujung? Jingga memberengut sebab Mahesa tampak tidak setuju dengan semua idenya. Tapi lelaki itu begitu pandai memanjakannya. Mau jalan-jalan? Kemana? Ke toko es krim langganan kamu. Mau. Ayol. Gendong. Mahesa terkekeh. Berjongkok di depan Jingga, membiarkan perempuan itu pergelayut di belakangnya. Udah, yuk. Seru Jingga ketika sudah melingkarkan tangannya di leher sang kekasih. Mahesa berdiri, menjulurkan kedua tangannya ke belakang untuk menahan kedua paha Jingga. Jingga berat nggak Mas? Sedikit. Mas. Nggak, sayang. Kamu nggak berat. Nah gitu, dong. Jingga tersenyum sambil meneteskan air matanya ketika mengingat kenangan masa lalu. Dulu, ia begitu disayangi oleh lelaki ini. Dulu, ia selalu menjadi prioritas mantan suami ini, tapi sekarang, ia bahkan hanya butiran debu yang tidak terlihat. Mahesa benar-benar tidak melihatnya sekarang. Dua hal yang lelaki itu benci. Pengkhianatan, dan kebohongan. Melihat interaksi yang hangat di depannya, Jingga jadi teringat saat ia dan Mahesa sudah sah menjadi suami istri. Lelaki itu begitu romantis dan perhatian. Bahkan semuanya lelaki itu yang menyiapkan kebutuhannya. Jadi perlakukan bagai ratu. Sayang, bangun. Mas udah bikini sarapan kesukaan kamu. Jingga yang masih tertidur pulas di atas tempat tidur hanya menggeliat. Lelaki itu langsung mengecupi wajahnya dan mengganggunya agar bangun. Mas, masih ngantuk. Mas mau praktik, sayang. Ayo, nanti sarapannya dingin. Gendong. Lagi, Mahesa mengecup puncak kepala Jingga lalu menggendong perempuan itu ala bridal menuju kamar mandi dan menurunkannya di sana. Gosok gigi sama cuci muka dulu. Iya, Mas. Jingga pun segera melakukan apa yang lelaki itu minta. Dan suaminya itu juga setia menemaninya. Manja banget istri aku. Hehehehe. Semua kenangan itu berjejalan begitu saja di benak Widya. Sungguh indah dulu. Tapi ternyata kebahagiaan itu hanya sesaat kala Mahesa berulang kali menolak sang ayah untuk meneruskan studinya ke luar negeri. Ia mulai mendapatkan kecaman dari sang ayah mertua. Ditekan sedemikian rupa hingga tidak bisa berbuat apa-apa. Yang polos hanya bisa ketakutan dan menuruti. Yang membuatnya sampai akhirnya pergi meninggalkan suaminya dan terpaksa meninggalkan segalanya tentang lelaki itu. Flashback off. Ayo, Mbak Jingga, kita udah sampai, ucap Widya menyentuh tangan Jingga dari depan. Perempuan itu tampak melamun. Oh, iya, Bun. Baik Jingga, Mahesa, dan Widya pun langsung bergegas menuju kamar Cila. Tidak lama kemudian, anggota keluarga perdana lainnya pun juga ikut menyusul di belakang. Ketika sudah sampai di depan pintu rawatan, Widya tertinggal di belakang. Ia langsung menjaga jarak. Ia ingin memberi ruang agar Mahesa dan Jingga bisa melihat anak mereka. Bahkan ketika semua orang masuk, tidak ada yang menyadari dirinya yang belum masuk. Hanya Laivia yang menyadari kehadirannya sebab datang paling terakhir. Bun, ayo masuk. Iya, Liv. Laivia langsung menggandeng Widya dan membawa sahabatnya itu masuk ke dalam. Tidak seperti yang lain yang mendekati ranjang Cila, ia hanya berdiri di ambang pintu. Kondisinya udah stabil lagi, Mahesa, ucap Dr. Franz memberitahu Mahesa. Sempat drop tadi.
Tapi syukurlah. Semua orang yang mendengarkan keterangan dari Franz pun menghela napasnya lega. Bersyukur sebab anggota terkecil keluarga mereka bisa terselamatkan untuk sekali lagi. Mama, ucap Cila yang menggenggam tangan Jingga dengan tangan kirinya. Lah tatap sepasang mata perempuan itu dengan mata sayunya. Ya, nak. Mama di sini. Papa, ucap gadis kecil itu lagi menggenggam tangan Mahesa di sisi kanannya. Ia pun berganti membawa pandangannya ke arah Mahesa. Ya, sayang. Ini papa, nak. Kamu butuh sesuatu. Cila menggeleng. Enggak, pa. Cila tiba-tiba meneteskan air matanya. Ya Allah. Kamu kenapa, sayang? Tanya Jingga khawatir. Air mata itu tiba-tiba saja mengalir saat melihat ayah dan ibunya malah duduk di sisi kanan dan kirinya. Seharusnya ia senang, tapi entah kenapa hatinya terasa pilu. Kamu kenapa, sayang? Tanya Mahesa sudah mengusap air mata Cila dengan lembut. Bilang papa, nak. Cila sesenggukan. Cila juga nggak tahu Cila kenapa, pa. Tapi rasanya Cila sedih. Cila pengen ditemenin papa sama mama hari ini, boleh ya, pa? Jangan pulang. Jingga meneteskan air matanya tanpa sadar. Apa mungkin putrinya ini mungkin bisa merasakan jika ayahnya sudah menjatuhkan talak pada ibunya? Mahesa mengangkat pandangannya, mencari keberadaan istrinya. Saat matanya bertemu dengan Widya, perempuan itu langsung mengangguk memberikan persetujuannya. Iya, papa temenin Cila. Oke. Cila tersenyum tipis. Makasih, ya pa. Sungguh miris. Semua orang yang ada di dalam sana merasa kasihan pada Cila. Ingin ditemani ayahnya saja ia sampai memohon. Seperti tiada hak dirinya terhadap sang ayah sebagai anak. Jangan bilang makasih, Cila. Itu udah jadi tugas papa. Kamu mau papa bacain dongeng kayak kemarin? Cila menggeleng. Enggak, pa. Cila cuma pengen ditemenin dan didengerin. Cila mau cerita sesuatu. Sesak, itu yang dirasakan oleh Jingga ketika melihat ekspresi sang putri yang pucat dan terlihat letih. Oke, Cila mau cerita apa sama papa? Biar papa dengarkan. Mahesa membawa tangan anaknya itu untuk ia kecup punggung tangannya. Mengusap wajahnya dan menumpahkan kasih sayangnya di sana. Tapi jangan dipotong dulu sebelum Cila selesai cerita. Ya, pa, ucap Cila dengan tarikan napas beratnya. Iya, sayang. Papa akan dengerin. Cila mau cerita sekarang. Cila mengangguk. Cila tadi mimpi ketemu sama bidadari. Katanya mau diajak jalan-jalan ke surga, pa. Di sana tempatnya indah banget. Cila nyaman di sana. Semua orang langsung meneteskan air matanya mendengar kalimat demi kalimat yang diutarakan oleh Cila. Bahkan Widya yang mendengarkan jauh dari belakang pun merasakan bagaimana sakitnya makna dari cerita itu. Kata bidadarinya, Cila bisa pulang ke sana kalau emang Cila udah capek, pa. Cila bisa istirahat di sana. Kata bidadari cantik itu, nanti di sana Cila nggak perlu ngerasain sakit lagi. Cila nggak perlu disuntik-suntik lagi, pa. Mama Indah sudah berpegangan erat pada Gunadia. Ia tidak sanggup mendengar curhatan cucunya yang malang itu. Hatinya pun merasa tersayat luar biasa. Sedang Jingga, pundaknya sudah bergetar hebat. Di belakangnya sudah ada Anggi yang menguatkannya. Dari belakang. Tapi kata bidadarinya, Cila nggak boleh ajak papa sama mama. Cila bolehnya sendiri. Jingga langsung menggeleng. Enggak, sayang. Kamu nggak boleh pergi kemana-mana. Kamu harus temenin mama terus. Kamu udah janji sama mama kalau kamu mau jadi dokter kayak papa. Jangan ngomong seperti itu, nak. Kamu harus gapai semua mimpi-mimpi kamu dulu. Ya. Cila melepaskan genggaman tangan ibunya dari tangannya. Ia usap air mata itu agar tidak membasahi wajah cantik Jingga. Cila nggak akan tinggalin mama, kok. Cila pasti temenin mama terus. Tapi takutnya nanti Cila nggak kuat lagi dan akhirnya pergi.
Kini malah Cila yang terisak. Wajahnya murung. Tapi Cila bingung, "Ma, kalau Cila pergi nanti, Mama sama siapa? Mama nggak punya siapa-siapa kan selain Cila." Tangisan Jingga sudah bersuara. Sesak sekali rasanya. "Cila dengerin Mama, ya, Nak. Cila kan sembuh. Cila nggak akan pergi kemana-mana. Mama, Papa, Eyang Uti, Eyang Kakung, semua yang ada di sini lagi cari cara biar Cila sembuh. Mama mohon, Nak. Kamu jangan ngomong seperti ini. Mama sedih, sayang." Mahesa. Lidahnya sungguh keluh. Hatinya bahkan juga hancur mendengar semua cerita putrinya. Gadis kecilnya ini seperti sedang meninggalkan perangainya. Seperti memberikan tanda seolah ia akan pergi selamanya. Tapi tidak, ia harus mencari cara secepat mungkin untuk menyelamatkan anak semata wayangnya ini. "Papa, ya, sayang. Cila boleh titip Mama, kan, Pa?" tanya Cila dengan bibir pucatnya. "Mama nggak ada temen, Pa. Mama cuma punya Cila." Cila menumpukan tangan ayah dan ibunya menjadi satu. Dan tangannya yang menjadi penengahnya. Sungguh, Mahesa ingin menarik tangannya dari sana, namun ia tidak berdaya. Gadis kecil itu kemudian mengulas senyumnya. "Cila pengen ada yang pegangin tangan Mama kayak gini, Pa, biar ada yang bantuin Mama nyeberang jalan biar nggak ketabrak motor lagi." Jantung Mahesa rasanya mencelos. Teringat bagaimana Jingga memang tidak pernah pandai menyeberangi jalanan yang ramai. Dia terlalu ceroboh ataupun takut. Soalnya Cila sedih Mama sampai dirawat nggak sadarkan diri kayak waktu itu. Cila takut banget Mama pergi. Tidak sanggup lagi mendengar derita cucunya dan Jingga, Mama Indah memilih untuk keluar diikuti dengan Papa Gunadia. Kepala Mama sampai bocor terus harus dijahit. Untung waktu itu Cila belum sakit-sakitan kayak begini, jadi Cila bisa jagain Mama. Sesak dada Mahesa. Tidak bisa membayangkan bagaimana anak semata wayangnya itu menangis ketakutan mengkhawatirkan keadaan ibunya. "Pa," Cila mengusap lembut punggung tangan Mahesa dengan tangan kecilnya. "Cila cuma pengen titip Mama kalau seandainya Cila nggak bisa temenin Mama lagi. Tolong gantiin Cila jadi penjaganya Mama, ya, Pa." Seolah-olah ada duri besar yang melintang di kerongkongan Mahesa. Menelan pun rasanya ia kesulitan. Lagi-lagi Widya memberikan kode Mahesa untuk mengangguk. Dan Mahesa pun mengeraskan rahangnya kuat. Ia bisa menolak semua permintaan tidak masuk akal dari keluarganya. Tapi terhadap putrinya yang sekarat ini, Papa pasti jagain semua yang Cila sayang. Mahesa masih tetap tidak bisa memberikan jawaban yang eksplisit. Entah kenapa tetap saja bertentangan dengan dirinya. Cila sudah harus cukup puas dengan jawaban dari sang ayah. Cila percaya sama Papa. Untuk beberapa saat momen kesedihan itu bisa dirasakan semua orang. Sebelum Bagas datang membawa keceriaan. "Adik kecil, kamu tadi masih kalah loh main gunting batu kertas sama Kak Bagas. Mau lanjut main nggak? Sungguh, sedari tadi juga ada di sana." La tidak suka suasana menyedihkan seperti ini. Bahkan ia tidak rela melihat perempuan yang berdiri di ambang pintu itu diam-diam meneteskan air matanya.